Saya Ode. Hari ini kita mau press conference dan rilis trailer film Komang. Seru banget, semuanya ada di sini. Gak sabar ngeliat trailernya. Kamu deg-degan gak lihat trailernya? Deg-degan. Karena jujur saya belum lihat sama sekali dan ya insya Allah aman lah semua. Berkomang-komang. Selamat datang di press conference official trailer dan juga poster film persembahan terbaru dari Star Vision, yaitu film Komang. Kita akan undang bergabung bersama dengan kita jajaran filmmaker dan juga jajaran cast dari film Komang. Yang pertama kita undang, ini dia Bapak Chan Parwes Servia. Ada produser kita, ada Bapak Mitu Nisar. Sutradara dari film Komang, Naya Anindita. Penulis skenario, Evelyn Afnilia. Penata musik, Mas Haryo Pati. Penata kamera, Robert Cowell. Tepuk tangan untuk Raim Laude. Inilah dia jajaran cast dari film Komang. Ada Askia Mahira, Ari Kriting, Neneng Risma, Azando Davema, Kesha Alvaro, dan Aurora Rivero. Ini hari yang sangat membahagiakan bagi kami di sini karena untuk pertama kalinya memperkenalkan secara langsung karya yang akan mengajak kita ingin kembali kepada keluarga, karya tentang takdir cinta, karya yang dipersembahkan oleh Star Vision untuk merayakan hari kemenangan Lebaran. Tentunya semua ini tidak akan terjadi tanpa perkenan dari saudaraku ini, Raim Laude. Cukup panjang kita ngebahas sampai akhirnya karya ini dieksekusi oleh Naya Anindita dari skrip Evelyn, dan akhirnya kami juga berhasil mengumpulkan tim kreatif yang luar biasa. DOP-nya ini Robert Cowell ini. Penampilannya seperti ini tapi ngomong bahasa bau-baunya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Robert, terus kemudian ada Haryo Pati di musik. Dan nggak semua tim HOD kita hadir. Tapi cast yang juga akhirnya terlibat dalam produksi ini menurut saya luar biasa. Kita menemukan Komang yang cantik jelita, Aurora Rivero, kemudian Keisha menjadi Raim. Nah, mirip kan? Mirip. Dan Raim pun berperan dalam film ini. Kemudian juga di sini ada Ari Kriting menjadi abangnya Raim, atau di film ini kita akan kenal Raim itu sebagai Ode, sedangkan Komang sebagai Ade. Di mana ada unsur 3 huruf atau 3 kota, 3 negara ya, 3 kota bikin lagu. Kemudian banyak 3 yang terjadi, 3 produser, dan sepatu pun dipakai ada 3 yang sama hari ini, ya kan? Luar biasa emang 3 ini, ya kan? Semoga di Lebaran ini menjadi pilihan utama, walaupun dari tadi banyak kata 3-nya. Kemudian ada Askia Mahira, ada Ajano yang berperan sebagai Arya, dan ada Neneng Risma. Menurut saya lengkap semuanya, dan banyak pemeran yang lain yang mungkin nanti kalian akan lihat di trailer yang akan kita putar. Sampaikan pesan yang akan dibawa oleh Komang ini untuk merayakan di Lebaran. Kita bikin Lebaran tahun ini hari yang menyenangkan. Insya Allah. Yes, terima kasih Pak Chan Parwes. Kami persilakan untuk duduk di kursi penonton untuk sama-sama melihat teaser dan akan dilanjutkan dengan trailer dari film Komang. Selamat menyaksikan. Aku penasaran deh dari dulu Laude sama Laude itu apa sih artinya? Buat kamu. Saya akan tetap terus sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Dan sekarang kita akan sama-sama membuka, ini dia official poster yang kedua dari film Komang. 3, 2, 1. Yes. Komang Lebaran 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Saya mengenal Raim udah cukup lama. Mungkin kalau kalian nonton film Cek Toko Sebelah,
Itu adalah penampilan perdananya Raim di layar lebar. Dan kita bertemu berulang kali di beberapa karya kami. Raim itu orangnya sangat tenang, calm. Kalau saya orangnya dynamic. Jadi waktu saya ajak, ayo kita bikin film. Kapan? Kita mau. Kalau saya janjikan rilis tahun lalu kan, Lebaran tahun lalu. Akhirnya shock dia. Seburu-buru itu Pak. Nggak bisa tenang Pak. Ya bisa tenang lah saya. Tapi saya pengen banget ini untuk kita sebarkan. 2016 Raim ikut Sucaya, ikutan stand up comedy, dan menikah tahun berapa. Lagu itu berproses sekian lama, dan begitu saya mendalami latar belakang kisahnya, saya rasa ini adalah sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Sangat menarik. Apalagi setelah saya ngobrol panjang dengan Rahim, bagaimana kehidupan mereka hari ini. Menurut saya inspirasi ini, perayaan tentang takdir cinta ini adalah sesuatu yang sangat menarik, yang nyata, dan sebuah lagu yang begitu indahnya. Dan tentunya semua wanita pun ingin menjadi Komang, diberikan lagu seperti yang diberikan oleh seorang Raim Laude. 3 orang penulis sampai akhirnya Evelyn yang menjadi eksekutor terakhir menjadikan skripnya begitu indah, begitu mendamaikan, begitu menyenangkan. Ternyata baru saya tahu juga tuh, kalau di Buton itu Laude itu, La itu dari La ilaha illallah, Laude itu Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi setiap nama pria dan wanita Buton itu ada nama Allah dan nama Rasulullah. Jadi memang luar biasa. Dan bertemu seorang Komang yang nanti tentu akan kalian temukan pada saat Lebaran. Jadi harapan saya adalah Lebaran kali ini kita rayakan dengan film yang memang sepantasnya hadir untuk menjadi ketupat Lebaran, menjadi sesuatu yang kebahagiaan yang kita bisa rayakan bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Teaser dan trailernya lulus sensor semua umur. Saya insya Allah filmnya pun sangat pantas untuk mendapatkan kategori tersebut. Jadi rayakan Lebaran bersama Komang. Siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Chan Parwes Hervia. Terima kasih Pak Parwes. Di film ini juga selain ceritanya juga sangat indah, cantik, tapi visualnya juga sangat indah. Karena kita juga ada syuting di Bau-Bau. Banyak sekali orang Indonesia belum tahu keindahan di sana. Dan di film ini kita bisa menikmati itu. Saya jujur ketika pertama kali ditawarin Pak Parwes dan baca skripnya, saya merasa ini bebannya berat ya, karena orangnya masih ada. Minta waktu untuk ketemu sama Raimnya dan penulisnya, dan kita sama-sama menyamakan visi dan misinya. Dan setelah berbicara dan berdiskusi, akhirnya saya memantapkan hati bahwa ya kayaknya ketika kita bicara tentang merayakan cinta, dan juga semua orang pasti pernah merasakan yang namanya jatuh cinta dan ingin memperjuangkan cintanya. Kayak saya relate ya tentang soal itu gitu. Jadi akhirnya saya menerima projectnya. Tentunya pasti berat buat Kisha untuk bisa memerankan seorang musisi dan juga stand up comedy gitu. Jadi saya lihat banget bagaimana perjuangan Kisha untuk bisa mendalami perannya, belajar stand up, berhubungan dan berdekatan dengan Raim untuk mempelajari langgamnya, cara bertuturnya, dan saya merasa he did a great job, dan saya rasa saya cukup pede untuk bilang bahwa ini film Kisha yang terbaik yang pernah saya lihat. Yes. Di semua proyeknya. Wah, stand up manja banget ya. Dan juga buat Aurora kayaknya buat teman-teman yang nanti akan menonton filmnya akan merasakan gemesnya Aurora Ribeiro ketika dia berdialek Bali gitu. Dan Aurora nih, she's a great actress, dia aktor yang sangat serius. Jadi ketika dia mendalami peran, benar-benar mencari kira-kira apa rasa yang pengen disampaikan, dan dia bisa mendelivernya dengan baik. Walaupun terlihat Aurora ini pendiam dan serius, tapi di film ini dia unik dan lucu gitu dengan gayanya sendiri. Dan saya yakin teman-teman nanti pas ngelihat Aurora berbicara bahasa Bali dengan komedi-komedi celotehannya pasti ikutan senyum-senyum juga gitu, gemes. Kayaknya ini film pertamaku yang diadaptasi dari sebuah lagu gitu ya. Jadi
secara proses ini merupakan proses yang menyenangkan gitu. Dengan mengetahui lagunya, ngebantu proses penulisan supaya rasanya tuh kebawa gitu. Karena cerita ini diangkat dari kisah bagaimana lagu itu bisa tertulis, jadi kita harus menggali gimana sih sebenarnya perjuangan Raim gitu. Terus apa juga yang sebenarnya ada di benaknya Komang pada saat itu. Ini salah satu film yang setelah saya baca skripnya itu sangat cute banget, menyenangkan. Jadi tantangannya itu adalah gimana kultur musik Bali, karena Komang, musik Buton, ya Sulawesi lah ya, Buton. Lalu dibungkus dengan lagunya Raim Laude sendiri. Gimana treatment pengambilan gambar yang kau lakukan untuk film ini? Silakan. Minal Aidin. Kobel ada ini, Robert Kobel ada closing statement for teman-teman media di sini. It's okay, nggak apa-apa. Maaf ya. Nggak apa-apa. So, Bell Bell is it's a very beautiful place, lots of colors. So, we try to capture it, and you see it in the film, the landscape. So, color is very important for this film. So the treatment with me and Naya is to kind of capture it in a way that's very honest to Raim's story. And be soft and natural. So I think. Tapi nggak apa-apa ya, Minal Aidin wal Faizin boleh. Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tepuk tangan Robert Kobel. Itu untuk latihan saat nanti kita sinema visit ya. Jadi sinema visit kan pas momen Lebaran, Robert. Jadi pas momen Lebaran kita Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pertama waktu ditelepon idenya sudah lama di kepalaku dan di kepala siapapun sepertinya pasti terbersit lah, harus ceritanya bisa ada di layar lebar di masa depan. Waktu beliau telepon, kita disuruh meeting itu hari, dikasih tahu gas ini kita bioskop. Saya bilang jangan dulu, saya tidak mau ceritanya hanya karena viral-viral saja. Yang membedakan film ini dengan film lain, film ini tidak hanya sekedar ditulis dari teman-teman Star Vision, tapi kisah dan ceritanya sudah lama hadir, jauh sebelum saya dan Komang lahir di dunia. Terpapang jelas di Lauhul Mahfuz. Sepertinya sengaja di-capture oleh teman-teman industri kreatif ini untuk bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua merayakan perbedaan di saat orang-orang perbedaan dijadikan sebagai senjata. Padahal berbeda adalah rahmat. Bedanya film ini dengan film yang lain, kau tidak sedang menonton film layar lebar biasa, tidak. Kau sedang melihat takdir yang sudah ditulis Tuhan lama. Kebetulan kita capture melalui layar lebar, insya Allah bisa menjadi pelajaran untuk generasiku. Star Vision tidak membayar saya sepersen pun sampai hari ini, dan itu adalah hal yang baik. Star Vision datang hadir sama saya segar. Kita tidak beli IP murah. Kau tidak kerja sama saya, kita bekerja sama. Ini yang saya suka sama beliau-beliau. Makanya saya mau waktunya 2 tahun. Kita diskusi kemarin, saya bilang saya takut film ini mertua saya tersinggung. Saking saya hati-hati, saking saya mau kerja ini untuk ibadah, untuk hal-hal yang baik di dunia. Sebab oke, kita perbaiki, sebab ini film bukan tentang agama lain yang masuk ke agama tertentu, tidak. Film ini adalah 2 insan jatuh cinta biasa, kebetulan berbeda. Karena yang menang dalam kisah cintaku bukan agama tertentu, tetapi cinta. Hari terakhir karena kebetulan scene-nya memang harus ada saya, itu kita bisa menangis hanya karena lihat batu nisan yang tulisnya Laude Amiruddin Poko. Nama yang tertulis ini nama almarhum bapaknya saya. Saya selalu bilang di dunia itu ada 2 kakak kita. Ada kakak yang dititip Allah lewat kandungan, namanya Boy Laude yang asli di Wakatobi. Ada kakak yang kita pilih namanya Ari Kriting. Itu kakak yang saya pilih di dunia. Dalam cerita ada scene si Boy telepon Ode di dalam film. Oi, bapak meninggal, pulang dulu. Di kehidupan nyata kakak saya yang di Wakatobi telepon, bapak sudah meninggal. Setelah kakak saya telepon, ada kakak saya yang saya pilih namanya Ari Kriting. Dia telepon saya, temani dari rumah, mengiringi air mataku sampai ke bandara. Motuko yai, dia bilang, motuko yai, kuat yai, motuko yai. Ya, ada kakak yang kita pilih, ada kakak yang dititipkan Tuhan. Saya mau berterima kasih kepada kalian semua ini sudah menyempatkan seluruh hatinya dalam produksi. Ada yang bilang berapa juta penonton, saya bilang niatnya baik, hasilnya juga pasti baik. Itu dia. Terima kasih Raim. Tepuk tangan untuk Keisha Alvaro. Saya mau kasih testimoni dulu buat adik gini. Kau tahu satu hal yang saya request sama Keisha ini, anaknya Pasya? Iya. Ya kalau kita nggak usah disebut belakangnya. Endorse. Kita syuting setiap hari, tidak bisa di kepala kita kayak izinkan aku ada di kepala kita.
Ini orang mau belajar. Raim, Ode dalam skrip itu layarnya banyak. Ya. Ada Raim, Ode sebagai musisi, Ode stand up comedian, penulis lagu di studio, ada banyak pembaca dan lain sebagainya. Ini orang mau pelajari Ode per layer. Dia ikut di skena stand up, dia ikut cara saya tulis lagu bagaimana, dia masuk di studio. Terus kemarin ada momen bingung. Ya. Dia bilang, mau mulai dari mana ini Kaks? Saya bilang, mulai dari baca webtoonsnya. Saya bilang, Gak ada. Beda. Kemudian nonton. Raim. Beda judul. Lanjut. Woi, tolong jangan upload yang itu ya guys. Iya. Guys. Tolong. Raim. Yang baik-baik saja, yang tadi dipotong ya. Jangan dikasih masuk itu ya guys ya. Udah terlanjur ada yang live TikTok soalnya. Tapi saya respect sama orang yang Kesha, saya ya. angkat topik. Saya kalau nonton trailernya tadi, kan ini orang kan setiap hari konfirmasi tuh. Ya. Anak muda pengen dapat kredit terus. Ya. Bagaimana Kaks? Bagus tadi. Coba santai, Bapak mau pasti ungu, santai. Santai saja, yuk, santai saja. Sampai kemarin saja waktu draft 1 filmnya diedit, kan saya kan gugup ini. Iya. Saya gugup ini. Saking gugupnya, kamu tahu saya pulang kampung cuy. Demi Allah ini saya pulang kampung tuh. Terus saya ditelepon ini Pas Ungu ini. Dia bilang, Kaks. Kesha. Anaknya. Dia bilang Kaks, bagus kah tidak tadi? Saya bilang, kok tidak tahu, saya tidak datang tadi tuh. Terus dia bilang, kalau kau tidak datang, saya tidak datang. Oh, sama-sama gugup kita. Ya. Jujur ini cobaan terberatku dalam hidupku selain dari 2 kali percaya orang tua. Gitu kan. Yang pertama sebenarnya bukan masalah karakter, logat dulu. Walaupun memang ada darah Sulawesi. Ada. Tetapi setelah saya banyak ngobrol sama Kakak Raim, saya ngobrol sama Kakak Ari juga, ternyata ada perbedaan yang cukup detail ya. Walaupun kecil tapi berpengaruh sekali dalam logat gitu. Contoh ada panggilan lah, biasa kalau kita panggil orang kan pakai nama saja, cuman kalau di sana itu kita panggil orang dengan nama laudenya. Jadi bisa lainnya diambil. Misal La Raim, kau mau kemana? La Kisha, kalau Wa Aurora, Wa Naya gitu. Itu yang saya pelajari. Terus juga soal stand up, nah ini berat sekali jujur. Nah iya, itu gimana Kesha? Jadi karena memang jangan dong, belum siap materi. Karena nggak pernah ada pengalaman sama sekali dalam berkomedi. Jadi akhirnya banyak konsul lah. Terutama kan ini memang orang-orang hebat di industri stand up comedy. Banyak ngobrol sama mereka, tanya-tanya soal bagaimana cara saya mengeluarkan punchline, gimana saya membuat setup gitu, atau menyiapkan premis dan lain-lain. Dibantu banget sama Kakak Raim untuk stand up comedy, untuk logat juga. Terutama ada satu hal yang cukup saya perhatikan itu adalah gerak-geriknya Kakak Raim. Kadang kalau Kakak Raim ngomong nih kadang suka begini dia. Kadang kalau tidak tepuk-tepuk aja nih. Kalau tidak tepuk-tepuk begini. Atau kadang dia gara-gara jago sendiri. Oh iya benar. Bagus gitu. Dia apa? Mempelajari riset. Dia tidak menciptakan karakter sendiri ya. Ditambahin. Abang suruh jaga adiknya. Iya. Ada satu hari di mana Kakak Raim suruh saya tonton podcast Bau-Bau. Oke. Dan podcastnya 4 jam. Orang Bau-Bau ngobrol. Dan alhamdulillah saya rasa sudah cukup puas. Iya, langsung dikonfirmasi di depan media. Raim puas diperankan oleh Kesha. Tidak puas ya, luar biasa ya. Dan ditambah juga selain dari Kakak Raim ada Kakak Ari juga, ada Kak Naya. Ini aku bawa satu hal yang masih aku pegang sampai sekarang. Apa Jadi, ini adalah surat cinta dari direkturku sendiri. Oh, bacain dong, boleh dong. Dari direkturku sendiri. Jadi memang saya cukup gugup, ini saya gugup sekarang. Jadi pada akhirnya tiba-tiba di hari terakhir Kakak Naya kasih surat ini. Ada ke saya juga, ke Aurora. Dear Kisha, terima kasih banyak untuk effort dan energinya selama produksi ini. Aku jujur, I truly enjoy working with you. Semoga project ini membawa banyak berkah ilmu untuk kamu ke depannya. Seeing you grow in this project, dari yang punya banyak dinding dan sulit menunjukkan sisi vulnerable atau sisi atau kelemahan saya, sampai berani nangis dan share kesakitan kamu, dan itu sungguh momen yang gak terlupakan. Aku bener-bener mengatakan ini dengan yakin. Aku bangga sekali sama kamu bisa menjadi apa yang kamu mau, dan aku bakal terima kamu, dan aku yakin nenek kamu juga pasti bangga banget kamu bertumbuh jadi orang yang bertanggung jawab dan juga penuh cinta. Wow. Gimana rasanya diapresiasi segitu luar biasa oleh sutradara?
senang banget karena ini film drama pertamaku dan maaf, jangan kok marah-marah begitu dong kakak. Sabar. Siap salah. Terutama wanita di sebelah saya satu ini. Pertama kali saya tahu kalau romance Aurora Ribeiro, saya terkecing-kecing di celana, jujur. Karena ya semua orang sudah tahu dia siapa gitu loh, aktor yang luar biasa. Saya menyebutnya aktris ternama internasional gitu loh. Saya tidak akan bisa memerankan Ode yang kakak om-om dan tante-tante di sini yang kalian lihat di trailer tanpa bantuan dari Aurora. Seneng banget bisa ada di film ini, ketemu sama Kisha, kerja bareng sama Kisha, dipercaya jadi Komang sama Kak Raim juga, sama Pak Parwes, sama Kak Naya. Dan bener-bener di guide dan tujuan kita tuh semua sama gitu. Kayak kita udah ngelihat film ini sebagai bayi kita gitu, kayak kita sesayang itu sama film ini dan aku sayang itu sama karakterku juga dan Kisha juga semuanya di sini juga. Jadi enak banget waktu ngerjainnya, nggak berat gitu. Dari kecil dah di Bali ya. Jadi emang sebenarnya udah lumayan familiar sama logat Bali. Jadi aku make dari memoriku aja gitu. Walaupun ada guru logatnya juga ada, guru dialeknya. Build chemistry sama Kisha gampang banget sih sebenarnya. Bahasa kamu sih cowok gampang. Nggak gitu ya. Gampang tersinggung ya. Gampang tersinggung. Jadi ada satu momen di mana di film ini belum ada di trailer. Iya. Belum ada di teaser dong. Belum ada di trailer. Terus ada satu momen di mana karakter Ode lagi karir di Jakarta lah gitu. Terus ketemu sama satu cewek cantik. Iya. Terus cara ngelihatnya Ode ke cewek itu tuh sama kayak cara dia ngeliat aku. Jadi aku kayak waktu nonton kayak, ih kok sama sih? Bisa-bisanya gitu. Kayak aku juga sebel jadinya. Terus sampai akhir film tuh aku kayak hold grudges gitu kayak. Karena ini di direct emang kayak gini ya? Apa gimana sih? Wow, oke. Apa dia improv? Apa emang gak bisa ditahan tuh cara ngeliatnya dia? Tolong. Jadi kamu yang memerankannya, tepuk tangan dong buat Aurora. Berarti kamu segitu kebawa juga ya setelah menyaksikannya ya. Iya, karena setelah syuting tuh aku kangen banget sama karakter Komang. Sampai sekarang sebenarnya masih kangen banget. Just information buat teman-teman, Zando berlatar belakang penyanyi religi. Setelah kemarin keluar teaser itu, respon yang luar biasa dari para audiens. Kaget banget Zando pegangan tangan begitu. Sedikit ada cerita waktu proses reading, Kanaya tuh sampai tanya, Zando ini kamu emang gak pernah pegangan tangan sama perempuan gitu? Bukan gak pernah pegangan tangan Bu Naya, tapi aku cerita kalau aku memang tidak terbiasa dengan hal seperti ini gitu. Tapi aku janjikan kepada Bu Naya aku akan adaptasi dengan cepat begitu. Kalau tadi Kisha Alvaro punya cerita, aku juga punya cerita. Seperti teman-teman tahu, Aurora sebelumnya kan main di film action. Jadi bawaannya ketika reading itu kayak mau ditinju aja kan ya. Takut. Iya, saya bawaannya takut. Karena aura tomboynya tuh masih kuat banget. Terlebih dari itu saya sangat senang. Ini film debut layar lebar pertama saya. Mudah-mudahan memuaskan dan dapat diterima dengan baik oleh penikmat film Indonesia. Kami tuh hidup di kultur stand up. Nah, kultur stand up itu biasanya kita kalau lihat kita punya teman tidak lucu di panggung, nyeri hati kita. Ya. Ngilu lihat teman yang ngebom itu, kayak aduh kenapa sih, apa ya materinya gitu ya. Dan kalau kita lihat temannya kita itu pecah meriah, wah, dapat aplaus, ketawa, kita itu happy banget. Jadi kita itu hidup di komunitas yang seperti itu sehingga melihat segala macam keberhasilannya Raim sampai hari ini tuh kita punya hati juga ikut berbunga-bunga. Yes. Jadi respect sekali Raim bisa membawa kita sejauh ini. Dan saya mau cerita juga sedikit. Nah, ada juga. Ada juga. Iya, berperan sebagai kan di sini berperan sebagai boy. Iya, saya berperan sebagai boy. Ya. Mudah-mudahan boy tidak tersinggung. Karena nggak hadir boy tidak segoblok saya ya. Boy nggak hadir hari ini. Iya, kalau dia tadi riset saya jujur aja saya riset bagaimana caranya supaya boy tidak tersinggung. Karena kayaknya boy akan tersinggung, akan. Kakaknya dia akan merasa kayak tidak. Itu adalah karakter film. Saya tidak sebodoh itu. Tapi menyenangkan sekali ya bisa bermain sebagai seorang boy. Dan untuk menembuskan sebuah ide cerita itu tidak gampang. Saya tahu gitu, itu tidak gampang gitu. Sehingga kisahnya Komang ini bisa membawa sebuah produksi sebesar itu, Pak.
Star Vision bawa ke sana itu kita punya teman-teman di sana kagum sekali lihat kita punya produksi film gitu, kayak seserius itu ya, lampunya sebanyak itu ya, sehingga Robert bisa capture dengan seindah itu ya. Dan itu bukan hanya sekedar berkah untuk kami, tetapi juga kalau Raim bilang mudah-mudahan filmnya jadi sebuah pembelajaran. Enggak Pak, filmnya belum tayang kita sudah belajar banyak kami yang di Indonesia Timur itu. Jadi untuk saya sih hadirnya Komang itu tidak sederhana ya. Dari segala macam yang saya apresiasi dari Raim, kemampuannya untuk membawa sebuah produksi film yang serius ke Indonesia Timur. Nah Raim itu berhasil membawa sebuah produksi ke sana, meyakinkan Pak Parwes juga untuk melihat sisi lain. Bahwa di Indonesia Timur itu tidak hanya ada kesulitan, tetapi juga ada kisah cinta yang sangat luar biasa. Kenanya gimana ngedirectnya ke kamu gimana? Baik banget. Nah, tapi ketagihan ya syuting bareng sama Kanaya dan juga teman-teman yang lain. Mau lagi ya? Boleh. Itu kan Bang Raim berperan sebagai Husni juga. Dan Neneng tuh ternyata ada karakter aslinya Bang. Iya, dan kayak harus sebucin itu sama Bang Raim yang sudah punya istri. Nah, Neneng tanya pertama kali reading, abang lagi berantem gak sama istri gitu. Takutnya, karena dia tegang banget pas pertama reading. Neneng kan takut mengganggu ya bang gitu. Jadi kayak sebenarnya sih seneng banget ya waktu pertama kali ditawarin. Terus apalagi kan sama Kanaya, karena Neneng kan utang nyawa sama dia. Jadi gak bisa nolak tuh. Apalagi pas tahu Komang ini mau dijadiin film, jauh sebelum Neneng ditawarin join ke film ini, Neneng tuh ikut seneng karena kayak akhirnya ada satu anak stand up yang kisahnya dijadiin film gitu. Neneng bangga lah sebagai anak stand up gitu. Perannya juga sebagai sahabatnya Aurora Ribeiro, Komang sendiri gitu. Neneng ngerasa kalau misalnya teman-teman bisa merayakan cinta pas nonton film ini, Neneng mendapatkan cinta dari Aurora yang Neneng juga gak nyangka kalau kita bisa temenan setelah film. Yes, ya, itu yang salah satu Neneng syukuri, apalagi syuting di bau-bau kayak ngasih banyak pengalaman baru aja di sana gitu. Selain kita syuting, kita juga banyak mainnya di pantai gitu-gitu. Dan setelah Lebaran mungkin Neneng akan nonton film Komang ini di bau-bau. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Silakan boleh merapat, kita lihat sebelah kiri dulu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk jajaran filmmaker. Alhamdulillah akhirnya lega bisa lihat trailer secara langsung. Seneng banget, aku senyum-senyum tadi waktu nonton trailernya. Gemes. Kamu cantik banget di trailer tadi. I'm being serious. Thank you. Sweet banget trailernya, posternya, apalagi teman-teman nonton ini di bioskop deh cepetan. Suasananya sangat mengharukan ya, jadi kayak biasanya kalau preskon tuh festif, ramai, tapi ini kayak heartwarming, ada rasa harunya. Pilihan-pilihan shot, kemudian pilihan-pilihan emosinya itu benar-benar menggambarkan bahwa film ini tuh punya rasa yang sangat tebal terus, dan menurutku sih trailernya benar-benar bisa mewakili perasaan yang coba ditawarkan melalui film Komang. Trailernya, Masya Allah, ternyata lebih ngena lagi ya. Ini bikin makin penasaran. Saya aja yang main jadi penasaran gimana teman-teman semua. Di trailer ini respon saya benar-benar terharu. Nah, aku juga bakal gak sabar banget nungguin Komang bakal tayang di Lebaran. Yeah, it's nice to see everyone back together here. You know, I haven't seen a lot of these people since shooting. So yeah, I hope everyone is going to watch film Komang in Lebaran 2025. Saya juga baru pertama kali nonton ini dan cukup senang tadi bisa lihat warna yang nyaman di mata, kemudian nyaman di telinga. Saya sangat senang, teman-teman juga banyak apresiasi baik juga karena niatnya bagus. Insya Allah hasilnya juga bagus. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan ulang tahun saya. Kebahagiaan saya menjadi lengkap. Hari ini juga kami melakukan press conference sekaligus perkenalan trailer dan official poster yang kedua dari film Komang. Film ini berangkat dari kisah nyata dan diperankan oleh pemain-pemain yang sudah kalian kenal tentunya. Ada Aurora Ribeiro sebagai Komang dan Keisa Alparo sebagai Raim Laude. Apabila kita Lebaran, kita butuh rasa yang membuat kita rasa itu ingin kembali ke rumah, ingin kita merasakan indahnya kehidupan di pedesaan, perjuangan di perkotaan, dan keterpisahan, hubungan LDR,
Tetapi apabila cinta berkehendak, apabila takdir berkata, akhirnya dipertemukan kembali. Komang adalah sebuah persembahan untuk keluarga Indonesia di Lebaran tahun 2025. Jangan sampai dilewatkan. Terima kasih.